tugas P5, yaitu mewawancarai warga SMA 10 tentang pengelolaan sampah. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajriatul Sobaha, absen 26. Saya Faradila Triawining Putri, absen 14. Saya Nugrati Sasongko, absen 25. Nama saya Syafat Ahmad Yati, absen 33. Saya Nindya Raisa Salsabila, absen 6. Saya Fildawa Danur Adina, absen 37. Assalamualaikum Bu Aida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mau mewawancarai Bu Aida tentang pengelolaan sampah. Ya, silahkan. Apakah Bu Aida berkenan? Oh, sangat berkenan sekali. Lalu Bu Aida persilakan memperkenalkan diri sebagai narasumber. Oke, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tentunya yang belum mengenal Ibu, kebacut deh. Oke, nama Ibu Bu Aida Ekaryana. Ibu mengajar bidang studi sejarah di SMA Negeri 10 Surabaya. Sudah hampir berapa ya? 28 tahun Ibu mengajar di sekolah ini. Ya, silakan, katanya mau bertanya. Ya, untuk pertanyaan pertama, Ya. apakah di SMA 10 ini sudah melakukan aksi pengelolaan sampah dengan baik? Apakah SMA Negeri 10 Surabaya ini sudah melakukan aksi pengelolaan sampah dengan baik? Pengelolaan sampah di SMA 10 ini sebetulnya kalau Ibu nilai masih belum. Tapi kebersihan, petugas kebersihan, artinya pengelolaan sampah itu hanya dilakukan oleh petugas kebersihan. Sementara warga masyarakat SMA Negeri 10 Surabaya masih jauh dari kata mengolah sampah. Jadi sampah masih pembersihan sampah masih dilakukan oleh petugas kebersihan sekolah saja. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara warga sekolah melakukan aksi pengolahan sampah? Bagaimana warga sekolah melakukan aksi pengelolaan sampah? Belum. Warga sekolah kita belum melakukan aksi pengelolaan sampah. Yang ada hanya membuangi sampah-sampah pribadi mereka di tempat yang bukan pada tempatnya. Jadi kalau pada pertanyaan seperti ini rasanya belum. Iya apa enggak? Dijawab dong yang keras. Iya, belum. Nah, apakah masyarakat kita sudah mengelola sampah dengan benar? Belum. Karena anak-anak masih menggemari menjadikan sampah itu sebagai prasasti di kolong-kolong meja atau di kelas-kelas mereka. Di kolong-kolong meja tempat mereka belajar dan di kelas-kelas mereka. Dan itu harus selalu diingatkan. Kalau tidak diingatkan maka atau tidak piket ketika pulang, maka sampah itu akan menjadi prasasti sampai hari Jumat ke depannya. Jadi intinya pengelolaan sampah di sekolah kita oleh masyarakat SMA 10, anak-anak khususnya kalian masih belum terjadi. Sampah-sampah yang ada di kelas masih banyak dan harus diingatkan untuk membuang sampah kelas ke pool sampah. Kalau tidak maka kelasnya bau sampah. Begitu ya? Iya. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, apakah Bu Aida sudah melakukan kegiatan pengolahan sampah dengan membuang sampah pada tempatnya? Insya Allah ya. Karena Bu Aida biasanya mungutin sampah. Apalagi sampah plastik itu kalau kamu ke kelas 12 IPS 2, kamu akan melihat kresek-kresek besar hasil pungutan Bu Aida di kelas-kelas atau di lorong-lorong atau dimanapun yang dibuang anak-anak sembarangan. Sudah. Baik, untuk pertanyaan yang keempat, apa dampak jika warga SMA 10 tidak membuang sampah pada tempatnya? Jelas bau di mana-mana, iya kan? Ke belakang kantin bau, ke kamar mandi apalagi bau. Pipis itu juga merupakan sampah tidak? Sampah ya. Nah, di kamar mandi pun kalian juga membuang sampah seenaknya sendiri, ya kan? Baik itu tisu, pembalut, ya kan? Nah, apalagi di kelas dan di luar, di lingkungan halaman kita masih jauh. Maka dengan adanya P5 ini kita harus belajar dan berinovasi, berinisiatif, punya kesadaran bagaimana kita harus sadar dan bertanggung jawab terhadap pola laku kita. Jangan lupa Indonesia penyumbang sampah terbesar nomor 2 di dunia. Hebat kan? Maka mari kita mulai punya tanggung jawab, kesadaran dan tanggung jawab. Seperti hanya anak-anak yang suka
apa itu? Apa ngemut permen ya? Nah, itu biasanya dibuang sembarangan. Iya apa tidak? Iya. Oke, begitu saja. Mari kita sadar membuang sampah dengan baik. Kalau sudah sadar, punya tanggung jawab, maka kita ayo bersama-sama mengelola sampah di Semadasa. Baik, untuk pertanyaan yang kelima, menurut Bu Aida, kerajinan apa saja yang dapat dihasilkan dari pengolahan sampah? Banyak. Kalau sampah basah kita akan bisa membuat pupuk basah dan pupuk kering. Asik loh. Jadi kita Bu Aida nggak usah membeli pupuk atau membeli micin untuk menyirami tanaman di sekitar sekolah. Nah, itu untuk sampah basah. Untuk sampah keringnya identifikasi untuk sampah kertas dan sampah plastik. Untuk sampah kertas bisa kita kumpulkan, kita jual. Cuan. Meskipun hasilnya sedikit, tapi kalau ngumpulnya banyak, nanti hasilnya bisa kita gunakan untuk proses pengelolaan sampah. Kita akan mengeluarkan inovasi kita membuat alat untuk mengelola sampah. Siapa yang membuat? P5 Semadasa 2023. Nah, kemudian untuk sampah plastiknya kita daur ulang, kita masukkan sampah-sampah ke botol plastik itu, kemudian kita buat hiasan-hiasan di taman-taman kita, ya kan? Pasti nanti akan menjadi baik. Tutupnya kita kumpulkan, karena tutup botol plastik aqua itu akan bisa dijual dan akan diproses menjadi semacam tampar, dan itu nilai jualnya sangat tinggi dan diekspor ke luar negeri. Keren kan? Begitu saja. Baik, untuk pertanyaan terakhir, Apa nih sih? pertanyaan keenam. Ngombe aku kira karena wis wawancara terus. Bagaimana menurut Bu Aida jika di SMA 10 ini diadakan kegiatan Jumat bersih setiap minggunya? Loh ya, sangat setuju. Jumat bersih, sebetulnya kalau sudah kita punya kesadaran dan tanggung jawab, kita nggak perlu lagi ada Jumat bersih loh. Iya nggak? Iya. Kegiatan Jumat bersih kalau setiap setiap minggu juga akan memotong waktu. Tapi kalau dilakukannya di awal sebelum kita pelajaran, itu pasti akan lebih bagus. Itu kalau kita belum punya kesadaran. Tapi kalau sudah kita punya kesadaran dan tanggung jawab membuang sampah, Jumat bersih itu nggak perlu. Karena sekolah kita, Semadasa kita akan menjadi bersih dengan sendirinya, karena anak-anak punya tanggung jawab yang berasal dari dalam diri yang paling dalam, dari hati dan ketulusan mereka sendiri. Kapan itu ya? Segera dong. Oke, terima kasih banyak Sama-sama. Bu atas waktunya. Aduh, wawancara ini dapat cuan berapa ya? Oke, semangat anak-anak, segera mewujudkan Semadasa bersih ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu. Ya. Pagi Mas. Pagi. Perkenalkan, nama saya Nugrohadi dari 10G. Ingin mempertanyakan soal ini. Nama sampean siapa Mas? Bilal Beko Sarkenanta, Usianya? 14. Oke. Pertanyaan nomor satu Mas. Apakah di SMA 10 ini sudah melakukan aksi pengolahan sampah dengan baik? Sudah. Nomor 2, bagaimana cara warga sekolah melakukan aksi pengolahan sampah? Membuang sampah pada tempatnya dan mendaur ulang sampah-sampah yang ada di sekolah. Nomor 3, apakah Anda sudah melakukan kegiatan pengolahan sampah dengan membuang sampah pada tempatnya? Sudah. Nomor 4, apa dampak jika warga SMA 10 tidak membuang sampah pada tempatnya? Mencemari lingkungan dan udara menjadi tidak baik untuk kesehatan. Nomor 5, menurutmu kerajinan apa saja yang dapat dihasilkan dari pengolahan sampah? Ya, dari sampah plastik menjadi tempat tulis dan tas. Nomor 6, bagaimana menurutmu jika di SMA 10 ini diadakan kegiatan Jumat bersih setiap minggunya? Apa alasannya? Ya, saya setuju karena bisa membuat SMA 10 menjadi segar dan enak dilihatnya. Oke,
Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nindya Raisa Salsabila dari kelas 10G. Di sini saya mau mewawancarai tentang aksi pengelolaan sampah. Sebelumnya perkenalkan. Oke, nama saya Safira Jelita Gabriela Pineol dari 10D, umur saya 16 tahun. Pertanyaan pertama, apakah di SMA 10 ini sudah melakukan aksi pengelolaan sampah dengan baik? Yang saya lihat sih sudah baik ya, dengan cara sudah di sudut-sudut sekolah itu sudah tidak pernah ada sampah. Waktu itu kalau pertama kali kita melakukan PLS kan kita sempat melihat ada sampah yang mungkin di rumput-rumputnya gitu-gitu udah nggak ada. Dua, bagaimana cara warga sekolah melakukan aksi pengelolaan sampah? Kalau saran saya sih dengan melakukan kerja bakti. Kayak apa mau di awal bulan atau di akhir bulan itu kita melakukan yang namanya kerja bakti supaya kita juga bisa ngebantu emang karyawan-karyawan yang memang bekerja sebagai OB di sini gitu. Apakah Anda sudah melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan membuang sampah pada tempatnya? Sudah, puji Tuhan sudah, meskipun kalau di kelas kan nggak ada sampah yang emang ditaruh di kelas kan. Jadi kita harus keluar untuk ngebuang di emang yang udah disediain. Nah itu kadang males, tapi kalau males kan kita juga bakal ngerasain kelas yang nggak nyaman kan kalau kita nggak buang. Jadi ya mau males apapun harus tetap dibuang. Apa dampak jika warga SMA 10 ini tidak membuang sampah pada tempatnya? Mungkin nggak mungkin sih, pasti akan menumpuk dan membuat bau tidak sedap. Nah jadi sekolah kita jadi nggak nyaman kalau kita baru datang, terus nggak enak juga kan kalau dilihat oleh orang tua wali murid yang biasa nganter kita kayak kok kotor banget gitu sekolahnya. Menurutmu kerajinan apa saja yang dapat dihasilkan dari pengelolaan sampah? Kalau menurutku sih pot plastik dibikin pot gitu, itu kan sudah ada beberapa yang ada di sekolah kita ya, itu udah bagus itu. Terus mungkin kan plastik botol dijadiin pot. Terus apalagi ya, mungkin kerajinan kayak Indomie kan banyak dijual di kantin. Nah itu bisa kita bikin kerajinan dari tas. Mungkin kalau bisa sih dibikin ekstranya sih, kalau menurutku ekstra kerajinan gitu. Bagaimana menurutmu jika di SMA 10 ini diadakan kegiatan Jumat bersih setiap minggunya dan apa alasannya? Oh, bagus dong kalau setiap minggu Jumat kita bersih-bersih bareng, itu bagus. Dengan gitu mungkin sekolah kita bisa terkenal menjadi sekolah paling bersih di Surabaya ini. Ya, Terima kasih. Iya, terima kasih. Pesan dan kesan kami adalah jaga lingkungan sekolah tetap bersih dan nyaman. Karena kebersihan diawali dari kesadaran kita masing-masing. Sekian dari kelompok kami.